yuhyikum, itu intinya. Maka teman-teman kiranya begini, saya sebut satu contoh hadis saja ya. Nabi dawuh begini, aku menjamin kepada kalian surga buat kalian kalau kalian memenuhi 6 perkara. Dirungokke nggih niki nggih. Nek perlu ditweetke. 1. Jadi kalau mau dapat gambaran tentang dahsyatnya Tuhan itu, ini bahasa dahsyat, bahasa manusia ya. Coba nyerengan bayangke begini. Saya sering mencontoh ini. Nabi Zakaria itu ketika umurnya udah sepuh, 100 tahun. Istrinya udah mandul gitu ya, pengen punya anak. Secara logika, secara akal manusia itu mustahil tuh. Tapi Allah berfirman kepada Nabi Zakaria ini, huwa alayya hayyinun. Memberikanmu anak itu sangat mudah. Wa qad khalaqtuka walam takum min qablu syai'a. Bukankah aku telah menciptakanmu, menjadikanmu ada dari kamu dulu tidak ada. Mengadakan sesuatu yang tidak ada itu kan berat. Nah sekarang mengadakan sesuatu dari tidak ada itu kan berat. Sekarang mengadakan dari yang sudah ada itu kan mestinya lebih ringan. Betul nggih? Mengadakan panjenengan itu jauh lebih berat daripada panjenengan bikin anak. Gitu maksudnya. Iya kan? Nah, tapi dalam ungkapan Allah itu huwa alayya hayyinun. Seperti itu sepele buatku untuk memberikanmu anak walaupun kamu udah umur sepuh, istrimu mandul. Dan itu benar-benar diwujudkan oleh Allah Ta'ala dalam rupa memberi anak bernama Nabi Yahya. Gitu ya. Nah, begitulah dahsyatnya Allah dalam satu definisi yang mungkin kita jangkau gitu ya. Nah sekarang Allah yang maha dahsyat itu, Allah yang memiliki agama ini, Allah yang memiliki Al-Quran ini ya, Allah yang memiliki surga dan neraka, bahkan Allah yang memiliki hak dan wewenang mutlak untuk menyebutmu selamat atau celaka. Kan begitu ya definisi Allah ya. Itu berfirman, apa saja yang telah didatangkan di ajaran oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ikutilah. Apa saja yang dilarang oleh Rasulullah, maka tinggalkanlah. Kira-kira kita punya opsi lain enggak untuk mengadakan jalan keselamatan itu? Di hadapan firman seperti ini kan mestinya tidak ada. Mestinya kan tidak ada ya. Ungkapan saya tidak ada bukan berarti lalu ragam ijtihad para ulama itu bid'ah semua, enggak lah ya. Enggak begitu maksud saya. Maksud saya adalah ini menjadi bukti nyata bahwa setelah jalan kita bisa beriman itu biberkati Rasulullah, sekarang jalan kita selamat di hadapan Allah itu juga biberkati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada opsi lain. Enggak ada opsi lain. Itu yang dimaksud oleh ayat itu. Saya tambahkan ayat lain. Ada ayat lain berbunyi begini, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, anggaplah sudah beriman semua nih ya. Sekarang kan melakoni hari-hari dalam keadaan beriman. Tentu wajarnya kita membayangkan ya sholat, ya berbuat baik kan begitu ya, ninggalkan maksiat itulah ya. Sekarang diberi keterangan begini, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasuli, penuhilah kepada Allah dan Rasulnya, idza da'akum lima yuhyikum, tatkala Rasulullah itu mengajakmu, menyerumu kepada sesuatu yang membuatmu akan hidup. Ingat ya, ini Al-Quran. Ketika Al-Quran menyebut lima yuhyikum, kata Syekh Mutawalli Al-Sa'rawi di tafsirnya itu adalah sesuatu yang selamat dunia dan akhirat. Bukankah itu impian kita ya? Pengen punya duit tapi yo selamat, kan ngoten nggih? Pengen duwe bojo tapi melalui jalan yang selamat, kan ngoten? Lalu di akhirat nanti yo pengen diparing selamat, kan begitu? Berarti kan kita sepakat untuk mengikuti lima yuhyikum, kan begitu? Nah,
Ayat tadi menyebutkan bahwa apa yang akan membuatmu hidup, ya, itu melalui jalan istajibu lillahi wa rasuli idza da'akum, ketika Kanjeng Nabi mengajakmu, menyerumu kepada yang akan membuatmu hidup. Lagi-lagi Kanjeng Nabi. Lagi-lagi Kanjeng Nabi. Nah, coba jenengan sekarang renungkan dengan cara seperti ini. Satu, kepada seseorang, sosok yang jenengan hidup matinya itu berada di tangannya, bukankah jenengan tidak akan punya opsi lain kecuali sami'na wa ta'na nggih? Iya kan? Nuwun sewu, jenengan ikut saya kerja di kafe ini misal. Nggih. Saya punya aturan ABCD, bukankah yang benar itu jenengan manut nggih? Enggak manut ya tak selendhiki tak kon mulih. Nek sing akon mulih itu Gusti Allah gimana? Falya'bud robban siwaya, maka sembah saja Tuhan yang lain. Enggak ada opsi. Enggak ada opsi sama sekali. Opsinya itu adalah enggih sami'na wa ta'na kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kepada sosok yang begitu wajar dan bahkan seyogyanya serta sewajibnya kita itu lalu benar-benar takdiman, ijlalan sepenuh jiwa, sepenuh raga, sepenuh lahiriah, kan begitu. Maka wajar kalau kiranya para ulama kita itu ya Imam Busiri ya dan Syekh At-Taj misalnya dan macam-macam itu, mereka lalu membuat untayan-untayan pujian, madah-madah itu kepada Kanjeng Nabi. Orang itu adalah sesuatu yang sangat menentukan jalan bagi selamat tidaknya di akhirat. Dan kita akan melakukan hal seperti itu juga pada bidang kita masing-masing, kan begitu. Gitu. Yang kedua, masih merupakan bagian dari barokah Kanjeng Nabi itu. Betapa Kanjeng Nabi itu yang notabene merupakan jalan bagi selamatnya kita di hadapan Allah Ta'ala itu. Itu ngerteni kita betul dengan segala keterbatasan kita, kelemahan kita, ketidakmampuan kita. Sehingga kalau panjenengan membaca sirah, kita akan melihat betapa cara Nabi bersikap kepada para sahabatnya itu macam-macam. Yang bagaikan itu kepada Taufik ya jalane A, itu Acong jalane B. Nek Taufik dikasih A, Acong dikasih A, ini pasti jelek. Begitu loh maksudnya. Kita memiliki banyak opsi betul gitu loh untuk derek ke Kanjeng Nabi, takdiman kepada Kanjeng Nabi menuju jalan 5 yuhyikum tadi itu dengan berbagai posisi kita masing-masing. Contoh misal ya, Kanjeng Nabi punya seorang rewang namanya Ka'ab bin Rabi'ah. Ka'ab bin Rabi'ah ini pernah diajak oleh Nabi bepergian, lalu di tengah jalan istirahat Ka'ab ini melayani Kanjeng Nabi, memberi minum gitu ya. Setelah memberi minum, Kanjeng Nabi bertanya kepada Ka'ab, wahai Ka'ab, kamu mau minta apa dariku? Coba jenengan nek digituin sama Kanjeng Nabi itu gimana? Mesti nomor siji jodoh. Nggih sing ayu barang kan ngono. Nek saged anake wong sugih. Mesti mikire ngono. Jawabannya Ka'ab bin Rabi'ah itu begini. Ya Rasul, saya tidak minta apa-apa kecuali tolong doakan supaya saya bisa bersamamu di akhirat. Kanjeng Nabi ngendikan gini, apa tidak ada permintaan yang lain? Pun niku mawon. Sudah itu aja Rasul. Kanjeng Nabi lalu menjawab, baik Ka'ab, tolong bantu aku. Ini bahasa Nabi kepada sosok Ka'ab. Tolong bantu aku untuk mewujudkan permohonanmu itu dengan perbanyaklah sujudmu. Gitu. Itu Kanjeng Nabi kepada Ka'ab, sosok yang melayani Nabi. Kira-kira nek Kanjeng Nabi kepada kita itu kita suruh ngapain? Wahai Hilmi, puasa 3 tahun. Aduh itu. Jangan pernah minum kopi, berhenti merokok, mungkin gitu ya. Mungkin gitu. Itu kepada sosok Ka'ab itu Kanjeng Nabi dawuh, perbanyak sujudmu, itu akan menjadi jalan untuk mewujudkan permohonan. Tapi beda perlakuan Nabi kepada misal Ukasah bin Mihson misal. Ukasah bin Mihson ini berusaha untuk selalu ndereke Nabi, walaupun tidak
deket-deket betul. Sampai suatu hari Nabi menerangkan bahwa umatku yang akan masuk surga itu ada 70.000 orang. Mereka itu masuk surga tanpa hisab. Tiba-tiba Ukasha bin Mihsan itu nyeletuk ya. Wahai Rasul, tolong doakan saya supaya masuk di antara 70.000 itu. Gitu. Sama Nabi, aku doakan kamu. Kamu masuk di antara 70.000 itu. Gitu. Cara Nabi memperlakukan sahabatnya itu beda-beda. Lalu ini menjadi dalil bagi umat hari ini itu untuk mengambil jalan mana saja yang paling mungkin dan mampu untuk diikutinya. Yang semuanya itu berkerucut pada satu hal. Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Itu intinya. Maka teman-teman kiranya begini, saya sebut satu contoh hadis saja ya. Nabi dawuh begini, aku menjamin kepada kalian surga buat kalian kalau kalian memenuhi 6 perkara. Dirungokke nggih niki nggih. Nek perlu ditweetke. 1. Bicaralah yang jujur. Bicaralah yang napa? Bicaralah yang pripun? Angel pun nomor 1 pun angel nggih. Angel. Kok di mana kok? Ngomong neng ndi padahal neng ndi kan ngoten nggih. Nggih mboten. Nggih mboten. Pek neng ndi pek? Anu Pak, ngaji. Padahal yo ono neng ndi ngoten. Nomor 1 wis rasane jebol nggih awak dhewe nggih. Tapi tak teruske lah walau jebol boten napa-napa nggih. Bicaralah yang jujur. Yang kedua, penuhilah janjimu. Napa nomor 2? Apa pek nomor 2 pek? Penuhilah janjimu. Yang ketiga, penuhilah amanah. Jika engkau diberi amanat. Nomor 4, jagalah kemaluanmu. Bisa lah nek cah kene yo tetek nggih, bisa. Ini enggak ada yang tukang zina, enggak ada sini. Paling sabun mawon nggih. Oke nggih. Jagalah kemaluanmu. Yang kelima niki rada berat nih. Jagalah pandanganmu. Angel ya. Angel. Wong nek ado iki di Zoom kok ya. Aku pernah ngerti dhewe iki. Aku pernah duduk di main-main to sore lho. Oh, nek sing nge-zoom nang leha-leha lho. Di Zoom. Ya Allah ya. Jagalah pandanganmu. Yang terakhir, jagalah tanganmu dari mengambil yang tidak hak, dari menyakiti orang lain. Nah, oke, semoga kita diparing kekuatan derek Nabi nggih dalam bab ini. Ini saya mengutip satu hadis ini hanya sebagai contoh buat diri saya khususnya panjenengan juga, bahwa seyogyanya 5 yuhyikum itu nggih ngoten niku. Nggih. Seyogyanya 5 yuhyikum di posisi seperti itu. Nah, teman-teman kiranya cukuplah ya keterangan ini. Ini sudah cukuplah untuk menjadi pemahaman yang mantap dan sikoh di hati kita dan pikiran kita bahwa pelan-pelan mari semakin tahun itu kita semakin berjuang keras dan berusaha untuk semakin bisa memenuhi terhadap apa-apa yang diserukan, didawuhkan, disunahkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pula semakin dalam cinta kita kepada Kanjeng Nabi, karena memang inilah jalan bagi keselamatan kita, ridha Allah kepada kita di dunia dan akhirat. Semoga Allah ngijabahi doa kita semua. Amin amin. Walafu minkum wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.